Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. mungkin perkenalan saya Marwan Polisiri, saya kepala bidang ekonomi, saya dengan staf juga. Orang memang motivasi ke Taliabu karena memang saya pertama sekali sampai Taliabu, jadi saya ingin sekali saya harus sampai Taliabu. Nah, tapi sebenarnya tujuan utama ini kan kalau biro ekonomi dia beda di dinas perikanan, dia beda di dinas pertanian. Kalau biro ekonomi itu lebih ke aspek kebijakannya. Misalnya sekarang saya mau kasih tahu bahwa tong di Maluku Utara ini tong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 itu 16,40 atau 16,4. Itu nasional baru 3-4%. Maluku Utara pertumbuhan ekonomi itu tinggi sekali sampai 16,4. Bahkan di triwulan 1 tahun 2022 ini tong di angka 29. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional baru 4. Itu artinya apa? Pertumbuhan ekonomi luar biasa nih. Nah, tapi dia disayang adalah pertumbuhan ekonomi ini dari sektor industri, sektor pertambangan dan penggalian. Karena ada industri besar, sehingga pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Tapi tong sayangkan karena pertumbuhan ekonomi itu tidak bukan dari sektor basisnya orang. Tong sektor basis kan perikanan dan pertanian. Tapi tong sektor basis malah minus di tahun 2021 minus 0,012. Artinya apa? Artinya berarti tong sektor basis ini lagi bermasalah ini. Kenapa pertumbuhan ekonomi ini begitu tinggi, tapi sektor basisnya bermasalah. Bahkan tong bisa dibilang bahwa tong untuk Maluku Utara, orang sangat tergantung pada pasokan-pasokan dari luar. Tong berharap belum lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dipenuhi oleh soal kemiskinan. Misalnya Taliabu ini mungkin 6-8% kemiskinannya. Tertinggi kan Haltim 15%, kemudian Halteng 13%, kemudian Taliabu dan teman-teman yang lain. Itu artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi itu orang tinggi, tapi tara memberikan dampak terhadap pertumbuhan kemiskinan. Nah, tidak berarti bahwa Taliabu tidak baik, bisa saja ada hal baik yang bisa orang bisa dapat informasi dari sini. Jadi kunjungan ini juga ingin menyerap informasi. Saya melakukan penilaian dan saya menikmati. Saya sampai bikin TikTok di Lady luar biasa. Potensi perikanannya luar biasa. Tong berharap potensi yang ada di Taliabu ini itu yang harusnya kalau didorong. Karena provinsi ini kan terhadap wilayah. Provinsi ini pencapaian bagus, kalau kabupaten kota ini pencapaian bagus. Tong ini hanya mengkoordinir, hanya provinsi selalu dianggap koordinatornya kabupaten kota. Jadi tong berharap datang bercerita begini, sebenarnya ingin belajar dan ingin tahu apa kelebihan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Taliabu dan kira-kira problem mendasar di Taliabu itu apa. Mungkin saya juga butuh masukan dari teman-teman perikanan. Ada yang kasih masukan atau ibu dari pertanian. Dan sampai orang Taliabu beli rica juga tunggu dari sana juga bahaya. Malu lebih banyak tanah gitu. Mungkin saya dari ini. Kalau untuk pertanian itu sebetulnya di sini yang lebih dominan itu tanaman perkebunan. Kalau untuk tanaman pangan dan horti itu cuma pendukung saja sebetulnya. Cuma sudah tidak mau tahun ketiga ini sudah tidak ada yang produksi mau baik tanaman cengkeh, pala atau kakao semua kena hama dan penyakit. Jadi pertumbuhan ekonomi agak di situ yang sebenarnya saya mau diskusi bahwa orang ini kan sota biasa dia tanaman tahunan gitu. Nanti tiap bulan kalau kelapa paling 2-3 1 bulan tuh kasih bersih 1 kali. Nah sedangkan tuh kebutuhan polti ini tinggi. Jadi memang tuh merubah orang dari petani perkebunan, merubah perilakunya menjadi petani polti terlalu gampang. Karena tiap cuma 1-2 bulan 1 kali datang, ini dirawat model bayi kan. Dan memang itu
pekerjaan rumahnya teman-teman pertanian adalah bagaimana masyarakat itu ada, bukan hanya di Taliabu sebenarnya, hampir semua kabupaten kota ini soal perubahan perilaku. Sama juga di perikanan, tong yang biasa pergi mengair untuk tong piara ikan ini bukan hal yang gampang. Mengkali teori saya bilang, oh iya nanti itu ada budidaya kata, gampang bicara, coba mau disuruh orang piara udang, Vietnam misalnya, taruh semudah yang tong bayangkan. Jadi terima kasih betul. Saya pemasukan adalah memang tong harus rubah, tapi memang tak gampang tuh tong rubah. Tong bagaimana aja masyarakat untuk perubahan perilaku dari petani perkebunan, tuh, untuk bikin tanaman sela di itu tanaman-tanaman tahunan. Mudah-mudahan itu bisa membantu jangan sampai kayak tidur dan ternate sekarang. Kalau orang Manado, orang Bitung, orang Surabaya, dan orang Makassar mengamuk petorang, tong langsung mati karena hampir dibilang 85% sampai 95% tompe kebutuhan pokok itu dipasok ke itu. Kalau ada yang dari Perkiraan perikanan kok begini, potensi perikanan untuk kemudian mensejahterakan masyarakat nelayan Taliabu itu sangat besar sebenarnya. Nah, kita diapit oleh dua laut besar, Laut Maluku sama Laut Banda, itu potensinya luar biasa. Cuma kenapa kemudian nelayan kita hari ini tidak bisa berbuat banyak? Ya mungkin tadi dari sisi sarana prasarana pendukungnya itu masih kurang. Ya terus mungkin juga dari sisi sumber daya manusia ya. Nah, terus kita ditanya juga dalam hal pengawasan perikanan, jujur saja yang lebih menikmati hasil perikanan di sini itu dari luar. Ya, itu dari luar. Kalau kita kita kontrol mereka saja setengah mati, karena kita pelabuhan pendaratan ikannya tidak ada. Ya, untuk mau kontrol itu. Jadi pintu masuknya dan pintu keluarnya banyak. Nelayan dari Sulawesi Tenggara masuk ambil keluar tidak lewat kita. Dari Sulawesi Utara juga begitu. Itu yang kita lakukan di situ, Pak. Kalau memang kita bisa sama-sama untuk ini, nelayan cukup punya prospek untuk sejahtera yang lebih besar. Karena masa kita ini dari budaya ini seperti itu. Itu bukan kendala kita. Berarti memang tong itu mungkin pengawasan tongnya harus sama lintas sektor ini untuk pengawasan itu. Memang nilai tukar nelayan itu orang itu 107. Artinya kalau nilai tukar itu nelayan itu 107 itu artinya sudah lebih baik. Begitupun nilai tukar petani kita. NTP orang itu memang 1,5. Artinya sebenarnya kalau sudah di atas 100 itu baik. Itu artinya apa? Bahwa sederhananya petani pendapatan itu dia bisa gunakan untuk belanja yang lain dan masih ada lebih begitu. Kurang lebih untuk pemahaman bahwa kalau nilai tukar petani baik atau nilai tukar nelayan baik mungkin begitu. Artinya dong akan jauh lebih sejahtera. Tapi kalau nilai tukar itu lebih tinggi lagi, ini kan baru 107 kan. Kalau bisa lebih tinggi lagi justru lebih baik. Kita berharap tompe petani dan nelayan itu kan bisa lebih sukses terhadap. Nah, saya juga ini bercerita begini, maksudnya menghilangkan kesan. Tong orang-orang provinsi kan selalu datang ini asal tanda PPDR itu pulang terhadap. Samanya menghilangkan kesan itu. Kalau datang sudah minimal ada bercerita, tong tahu kondisi kapalnya memang begitu. Kalau tong bertahan sini bisa lebaran sini kan. Tapi minimal ada hal yang tong bisa diskusi lah toh. Jangan kemarin langsung pergi kan. Jadi ya dengan segala keterbatasan yang ada saya ini berdiskusi soal itu. Saya ini sebenarnya S1, S2, S3 itu orang kesehatan. Saya dapat kalau ekonomi itu diskusi. Oke, Om Edo. Jadi kita di sini hampir